Logika dalam matematika adalah tata cara berpikir atau pola pikir matematika. Kalimat terbuka, suatu kalimat yang belum dapat ditentukan nilai benar atau salahnya. Contoh, X tambah 4 sama dengan 7. Kalimat terbuka, jika X diganti dengan 5, maka 5 tambah 4 sama dengan 7 merupakan pernyataan yang salah. Jika X diganti dengan 3, maka 3 tambah 4 sama dengan 7. Halo? Pernyataan Halo, maaf. Halo? Ya, halo? Maaf, Bunda Siti, tolong dicek PowerPoint-nya aja. Jelaskan sesuai dengan yang PowerPoint aja, Mbak. Mbak lagi. Maaf, Bu. Sudah ada di tampilan. Lanjutkan, Bu. Halo, Bunda Siti. Ya. Jelaskan yang ada di poin-poin PTT aja, Bun. Logika dalam matematika adalah tata cara berpikir atau pola pikir matematika. Pernyataan, suatu kalimat yang mempunyai tepat satu dari dua kemungkinan nilai kebenaran, tetapi tidak sekaligus kedua-duanya. Pernyataan yang benar diberi nilai kebenaran B, benar dan true dalam bahasa Inggris. Dan pernyataan yang salah diberi nilai kebenaran S, salah dalam bahasa Inggris. Contoh pernyataan, Jakarta ibu kota Indonesia. Bilangan genap habis dibagi 2. Contoh bukan pernyataan, lukisan itu sangat indah, tolong tutup pintu itu. Kalimat terbuka. Ini sudah tadi Bun ya, yang kalimat terbuka. Kemudian variabel didefinisikan sebagai lambang yang digunakan untuk mewakili anggota seberang dari suatu semesta pembicaraan. Contoh, X tambah 3 sama dengan Y. X dalam persamaan ini disebut berubah. Konstanta adalah kalimat untuk menunjukkan anggota tertentu dalam himpunan semesta. Contoh, X tambah 6 sama dengan 11. Jika X diganti dengan 3, maka pernyataan 3 tambah 6 sama dengan 11 bernilai salah dan disebut konstanta. Operasi pernyataan. 1. Operasi negasi adalah suatu pernyataan yang menyangkal pernyataan yang diberikan lambang negasi, ditulis P dan dibaca tidak benar P atau bukan P. Contoh, mencuri itu perbuatan baik. Mencuri itu tidak baik. P. Semua unggas adalah burung. Unggas bukanlah burung. Operasi konjungsi adalah pernyataan dalam kata penghubung dan konjungsi bernilai benar bila setiap pernyataan tunggal bernilai benar. Selain itu, bernilai salah. Contoh, Budi sudah belajar dan makan. 3. Operasi
dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan dengan kata atau. P atau Q benar jika salah satu di antara P dan Q kedua-duanya benar. P atau Q salah jika P dan Q kedua-duanya salah. Contoh, handphone adalah alat visual atau alat audio. Itu benar. Kamera adalah alat visual atau alat audio. Itu salah. Operasi implikasi atau bersyarat. Pernyataan majemuk yang disusun dari dua buah pernyataan P dan Q dalam bentuk jika P maka Q. Contoh, 5 tambah 2 sama dengan 7 adalah bilangan prima. Implikasi ini bernilai benar karena alasan benar dan kesimpulan salah. Operasi biimplikasi adalah pernyataan majemuk yang dihubungkan dengan kata jika dan hanya jika. P Q dinyatakan benar jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang sama. P Q dinyatakan salah jika P dan Q mempunyai nilai kebenaran yang tidak sama. Contoh, Juan pelajar dengan aplikasi Ruang Guru. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok 2 ya Bu ya Pak ya. Oke, sudah disampaikan materinya? Atau masih ada lagi yang mau disampaikan? Sudah Pak, cukup. Oke, mungkin langsung aja kita lanjutkan pada diskusi. Silakan buat ibu-ibu semua, jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi tadi, dipersilakan. Baik, bisa ditampilkan dulu slide-nya tadi, mulai dari yang slide pertama. Gimana? Sebentar saya kasih kembali. Sudah Pak? Ya, terlihat. Oke,
Tadi sudah disampaikan berkaitan dengan pernyataan, bahwa pernyataan itu merupakan kalimat ya, ibu-ibu, yang bisa bernilai benar ataupun juga bernilai salah, tetapi dia tidak dapat kedua-duanya. Nah, kemudian di situ ada diberikan contoh dari pernyataan Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Kalau dari kita lihat, pernyataan ini bernilai benar atau salah? Benar, Pak. Oke. Ya, benar ya. Jadi Jakarta merupakan ibu kota Indonesia. Nah, dia nanti akan bernilai salah apabila yang tertuliskan di situ kotanya bukan Jakarta. Jakarta. Oke. Kemudian ada istilah di situ lukisan atau kalimat lukisan. Lukisan itu sangat indah. Nah, maka itu bukan pernyataan. Karena itu merupakan suatu dari perintah. Dia tidak bernilai apa benar atau salahnya, seperti itu. Itu paling mudah kita untuk menentukan pernyataan di dalam dasar-dasar matematika. Oke, mungkin bisa lanjut lagi slide berikutnya. Kemudian ada kalimat terbuka. Jadi kalimat terbuka itu memang belum menjadi kalimat tertutup seperti pernyataan ya. Artinya dia belum tahu apakah itu benar atau salahnya. Nah, maka perlu dilakukan suatu langkah-langkah supaya mengubah menjadi kalimat tertutup sehingga nanti menjadi benar atau salah. Maka contohnya untuk X ditambah 4 sama dengan 7. Jadi X-nya yang memenuhi itu adalah sama dengan 3, sehingga benar. Kalau selain positif 3, maka nanti akan bernilai pernyataan itu salah. Oke, kalimat tunggal tentu ia hanya memuat suatu pernyataan saja. Kalau majemuk digabung, misalkan kita ngambil dari kalimat tunggal tadi, kebetulan ada 2 contoh. Ya, ini hari ini hujan, kemudian 3 tambah 3 sama dengan 6. Kalau kita gabung, kita misal dengan menggunakan operasi disjungsi ataupun juga konjungsi, maka dia menjadi hari ini hujan dan 3 tambah 3 sama dengan 6. Bisa juga menjadi hari ini hujan atau 3 tambah 3 sama dengan 6, tergantung dari fakta yang terjadi. Kemudian berdasarkan juga hasil operasi yang telah dilakukan. Oke, slide berikutnya. Oke, variabel untuk di dalam matematika itu terkadang harus kita sesuaikan dengan konteks pembicaraan kita. Ada yang variabel untuk mewakili anggota sebarang dari suatu pembicaraan, misalkan khususnya dalam kalimat X tambah 3 sama dengan 5, maka nanti dicari X-nya berapa yang memenuhi. Tapi kadang ada juga variabel yang merupakan atribut dari suatu kelompok yang nanti memiliki variasi-variasi untuk digunakan dalam penelitian. Nah, itu nanti ada konteksnya. Jadi, kita memahami variabel itu tidak hanya sebagai pengganti dari suatu nilai, tetapi nanti bisa digunakan untuk melakukan suatu penelitian-penelitian. Oke, kalau kita lihat pada slide-nya, khususnya variabel X tambah 3 sama dengan 5, kira-kira yang memenuhi berapa di situ? Kalau dilakukan suatu operasi. 2. Oke, 2 ya, mudah sekali. Kita bisa langsung gunakan operasi 5 kurang 3 sama dengan 2. Kemudian kalau yang konstanta, yang memenuhinya berapa di situ? 5, Pak. Ya, 5. Oke. 5, Pak. Jadi nanti bisa sambil
diganti ya Bu ya, yang untuk yang 3 tambah 6 sama dengan 11. Karena itu merupakan pernyataan yang jadinya nanti salah. Nah, tapi kalau memberikan untuk contoh, maka nanti berikanlah yang sesuai, seperti itu. Itu mungkin masukan dari saya. Oke, berikutnya negasi. Negasi kalau nama lainnya apa ya, Ibu ya? Gimana? Lingkaran. Ya, ingkaran. Atau merupakan lawannya dari suatu kalimat dari suatu kalimat positif. Ya, boleh ibaratnya sangkal ya, penyangkalan. Jadi apabila pernyataan itu positif, bisa diubah menjadi pernyataan yang negatif. Kemudian misalkan mencuri itu perbuatan baik, maka lawannya, ingkarannya mencuri itu tidak baik. Tetapi kalau kita lihat dari dua buah kalimat itu, yang benar harusnya adalah mencuri itu tidak baik. Oke, kemudian, nah ini penting, terkadang kita bisa salah tafsir. Untuk contoh yang baris kedua ini, semua unggas adalah burung. Berarti ingkarannya bukan semua unggas tidak burung, berarti ada unggas yang bukan burung. Artinya sebagian itu ada yang bukan burung, bukan semuanya, seperti itu. Kadang kalimat itu nanti ketika dikonversi ke negasi atau ingkaran, maka harus diperhatikan yang sebagian tadi. Oke, operasi konjungsi. Kemudian adalah kata hubung dan, simbolnya seperti itu ya. Dia merupakan yang pi terbalik. Itu namanya konjungsi. Contoh kalimatnya sudah ada di situ, Budi sudah belajar dan makan. Kemudian berikutnya untuk disjungsi. Oke, disjungsi ini tandanya atau simbol yang digunakan itu berbentuk pi di situ. Nah, di situ merupakan pernyataan majemuk terdiri dari dua pernyataan tunggal yang dihubungkan kata atau. Kemudian ada implikasi, jika maka, kemudian ada biimplikasi, yaitu saling dua arah, bisa berkebalikan. Maka simbolnya yang satu implikasi, yang dua itu adalah biimplikasi. Bisa lanjut? Sudah habis ya slide-nya ya? Oke. Ya, kalau begitu cukup saya rasa. Ada lagi mungkin tambahan? Berikutnya saya akan coba membahas berkaitan materi kemarin ya. Kemudian ada juga soal yang saya akan bahas nanti untuk digunakan menyelesaikan tugas-tugas yang akan datang. Khususnya nanti yang terdekat ini adalah tugas wajib pada pertemuan ketiga. Jadi nanti bisa disimak, bisa ibu-ibu semua
catat hal-hal yang penting, kemudian bisa menanyakan hal-hal yang kurang jelas. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu? Mungkin bisa di stop dulu untuk kelompok 2 tampilan slide-nya. Tampilan slide-nya apa terlihat? Belum, Oke, belum, ya. Bapak. Oke, sebentar mungkin Belum. masih proses.
Kalau ini belum terlihat juga ya? Belum Bapak, belum terlihat. Oke. Gimana ya? Belum. Oke, kemarin kebetulan bisa lancar. Sekarang masih gangguan lagi. Memang sinyalnya buruk ini Pak, kayaknya Ya, Pak. beberapa kadang Tempat saya bisa aja nggak kelihatan semua mukanya Pak. naik turun kadang ya kalau gunakan Teams ini. Ya, begitu juga sebenarnya buat aplikasi lain. Oke, ini saya coba dulu ya beberapa waktu. Iya Pak. Ya, Pak. Ya, sepertinya belum mau juga. Jadi gini aja, kesepakatan buat ibu-ibu aja kalau beralih ke Zoom bisa nggak ini? Iya Pak, bisa Pak. Ya, Agak sudah. kesulitan sih Pak, dari kemarin itu dicoba-coba terus tapi nggak bisa-bisa kalau dari saya Pak. Kesulitan ini, Teams ini atau Zoom tadi ya? Yang yang satunya Pak, bukan yang ini. Oh ya, oke, nanti bisa dicoba aja. Kemudian ini juga saya rekam, sebenarnya rekam layar. Nanti kalau misalkan ada yang nggak bisa masuk, bisa nanti lihat di rekamannya aja ya penjelasannya. Iya Pak. Oke, ya oke, kita beralih ke Zoom aja dulu. Saya matikan dulu ya, ibu-ibu. Iya Pak. Oke Pak.
Lagi lah sampai kuliah. Kuliah lagi. Rapopo. Ya, kalau Rapopo. Eh, halo, assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Ya, assalamualaikum ibu-ibu. Pak. Masuk suara saya? Oke, kita coba lanjutkan melalui Zoom ini. Iya, Pak, kelihatan. terlihat Pak. Tampilan slide-nya terlihat? Terlihat, Pak. Ya, baik, alhamdulillah. Kita bacakan ngaji dulu kan? Masih, Pak. Masih, Ya, Pak. bagaimana? Masih terlihat tampilan slide-nya? Ya, oke. Baik, kita lanjutkan. Oke, jadi pada kesempatan ini saya coba membahas kembali berkaitan dengan diagram pen. Jadi kemarin diagram pen itu sudah kita bahas di LMS berkaitan dengan cara penyajian data atau dari himpunan berupa gambar,
Nah, ini adalah contohnya. Jadi kalau kita menuliskan di situ ada suatu bagian-bagian yang harus kita perhatikan, yakni ada S. S itu mewakili dari himpunan semestanya ataupun juga dari topik pembicaraannya. Di sini misalkan S-nya diberikan angka mulai dari 1 hingga 8. Kemudian diberikan himpunan A 1, 2, 3, 6, 7, kemudian himpunan B 3, 4, 5, 7. Maka untuk menggambar diagram pennya kita buat dua buah kurva atau lingkaran. Maka nanti kita di situ lihat dulu dari A dan B itu apakah ada yang sama ya anggotanya. Nah, ternyata ada yang sama. Oke, kalau kita lihat yang sama tentu adalah 3 di sini, kemudian dengan 7. Nah, maka nanti dibuat dulu di tengah-tengah sini, dimasukkan angka 3 dan 7-nya. Kemudian untuk yang A tidak ada termasuk 3, 7-nya, maka ditaruh di bagiannya A. Kemudian yang B 4, 5 ditaruh di bagiannya B. Nah, kemudian yang nggak masuk itu ditaruh di luar dua buah lingkaran itu. Nah, ini untuk menggambar dari diagram pen. Nah, kemudian bagaimana kalau kita menemukan himpunan semesta yang begitu banyak? Nah, maka kita bisa membuat keterangan dengan yang jelas ya keterangannya, ataupun juga membuat kalimat yang jelas. Jadi misalkan saya tuliskan dulu di sini S-nya. S itu bilangan bulat yang termasuk bilangan bulat negatif serta bilangan bulat positif. Misalkan ini adalah negatif 4, kemudian negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, maka kalau kita membuat daftar ini ke diagram pen, maka itu tidak efektif. Maka itu harus disajikan dengan membuat keterangan yang jelas atau kalimat yang jelas. Jadi S ini merupakan bilangan bulat. Begitu juga untuk bilangan genap, itu nanti akan banyak kalau kita buat daftarnya. Misalkan dia genapnya itu negatif, negatif 2, negatif 4, negatif 6, dan seterusnya. Kemudian untuk bilangan ganjil juga seperti itu, ada ganjil genap, ada ganjil positif, ada ganjil negatif. Maka akan banyak. Maka cukup dibuat S bilangan bulat, artinya di dalam persegi panjang ini, kemudian genap itu yang diwakili dengan gambar lingkaran P serta Q untuk bilangan ganjil. Nah, kenapa di sini dia tidak menyatu? Karena bilangan genap dan ganjil itu nanti tidak ada anggota yang sama di antara keduanya ini. Nah, ini ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu membuat suatu himpunan S yang disimbolkan dengan huruf S tadi nih ya. Ini dituliskannya di pojok kiri atas pada persegi panjang. Kemudian untuk anggota-anggotanya nanti dituliskan dengan tambahan titik-titik ataupun juga ada suatu noktah. Nah, contohnya seperti ini. Jadi di dalam persegi panjang, misalkan S-nya itu tadi angka 1 sampai 8, maka dibuat 1 kemudian titik. Dan ini boleh juga kalau menuliskannya misalkan titik 1, kemudian titik 2, titik 3, dan seterusnya.
Iya, Pak. Terlihat, Bapak. Terlihat tulisannya Ibu-ibu? Yang warna-warna merah? Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, kemudian ini merupakan tampilan dari diagram Venn. Tadi kurvanya sempurna atau lingkaran. Nah, terkadang ada juga yang tampilannya kurvanya itu sembarang gitu ya, atau membuat berdasarkan lokasi titiknya itu di dalam situ. Itu juga nggak apa-apa. Yang terpenting adanya suatu batasan atau garis-garis lengkung itu menandakan bahwa ia merupakan anggota dari himpunan A. Jadi kalau 2, 4, 6, 8 di situ diberi garis-garis lengkung artinya merupakan anggota dari A. Nah, ini membedakan dengan yang di luar. Kalau yang di luar ini merupakan yang bukan dari A atau nanti ada kaitannya dengan komplement. Oke, kita sudah tahu berkaitan dengan diagram Venn. Sekarang masuk pada operasi himpunan dan macamnya. Jadi berkaitan dengan operasi biner. Operasi biner ini berarti irisan, gabungan, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Maka nanti di diagram Venn, khususnya dalam berkaitan dengan operasi itu juga ada berkaitan dengan operasi biner ini. Nah, berkaitan dengan operasi irisan. Irisan itu atau intersection, maka nanti jika mengatakan dua himpunan A dan B beririsan, maka himpunan elemen-elemen yang menjadi anggota himpunan A itu juga menjadi anggota himpunan B. Atau tadi istilahnya adalah ada unsur atau anggota yang sama. Oke, di sini dapat kita lihat untuk contohnya, misalkan A PQRS dan B RST, maka A irisan B itu sama dengan RS. Jadi yang sama itu ada R dengan S-nya yang diambil. Nah, kemudian gambarnya tentu dia nanti seperti ini beririsan. Kemudian yang berwarna arsiran hitam ini merupakan maksud dari A irisan B tadi. Oke, jadi kalau A irisan B, X itu nanti anggota A, X-nya juga anggota B. Kemudian ada relasi yang berkaitan dengan operasi irisan, yaitu relasi berpotongan, serta relasi lepas. Kalau relasi berpotongan, artinya A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Artinya nanti ada suatu anggota yang termasuk di situ. Nah, berbeda kalau dengan lepas, maka dia merupakan himpunan kosong. Artinya nanti masing-masing tidak ada yang kena atau tidak ada yang sama di unsur atau anggotanya. Nah, kemudian relasi lepas ini juga dihubungkan dengan tanda dua garis sejajar. Nah, ini tanda dua garis sejajar itu. Jadi misalkan P1357, Q202468. Ini contoh untuk P ini bilangan ganjil, Q ini bilangan genap, maka dia tidak ada yang beririsan. Jadi himpunannya himpunan kosong, atau dia gambarnya seperti ini, masing-masing P dan Q itu tidak menyatu, ataupun juga tidak beririsan. Maka di sini tidak ada daerah yang kena arsiran seperti warna hitam yang pada slide sebelum tadi. Nah, kemudian contoh lainnya, jika himpunan E sama dengan 2357, kemudian himpunan X sedemikian hingga X-nya itu kurang dari atau sama dengan 8, X-nya bilangan asli, berarti kalau bilangan asli, sini kita menuliskan untuk F-nya itu sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, serta 8 juga termasuk. Nah, kalau ada garis bawah ini, artinya 8 termasuk. Tapi kalau nggak ada garis bawah di sini, maka 8-nya nggak termasuk. Nah, maka kalau kita lihat,
yang sama tentu dengan yang anggotanya E itu adalah 2, 3, 5, 7. Atau dia berada di dalam kurvanya si F tadi. Kemudian contoh dari operasi gabungan. Kalau gabungan artinya anggota dari masing-masing himpunan itu digabungkan sehingga nanti menjadi suatu kesatuan himpunan. Misalkan semestanya adalah S, bilangan dari angka 1 sampai 10. Kemudian untuk diberikan himpunan A 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan B 4, 5, 6, 7, maka gabungannya itu kita gabung. Nah, nanti kalau ada yang sama, maka dituliskan satu anggota saja. Misalkan di sini di A itu 5, itu sama juga di B ada 5. Nah, maka kita nanti menuliskannya cukup satu aja 5-nya. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, begitu juga untuk 4. Di A ada, di B ada, tapi bukan nuliskannya 2, cukup satu saja. Kemudian gambarnya seperti ini. Nah, yang tidak termasuk di dalam kurva A dan kurva B atau lingkaran A, lingkaran B ditaruh di luar. Nah, yang tidak ada atau yang bukan dari gabungannya itu adalah 8, 9, 10. Jadi ditaruh di luar dari lingkaran, bukan ditaruh di luar persegi panjang. Nah, itu beda nanti maknanya. Berikutnya, contoh masih berkaitan dengan operasi gabungan. Di gabungan itu juga nama lainnya adalah union. Jadi kalau nggak ketemu gabungan, yang dituliskan biasanya adalah union. Nah, kalau C sama dengan 1, 3, 5, 7 digabung dengan 0, 2, 4, 6, 8, maka nanti dia menjadi gabungannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tetapi dia tidak beririsan. Masing-masing diarsir. Yang C diarsir, daerahnya D juga diarsir. Oke, kemudian operasi berikutnya penjumlahan. Kalau operasi penjumlahan di sini apabila himpunan A ditambah himpunan B, X sedemikian sehingga X itu anggota A, X anggota B, tetapi bukan A irisan B. Nah, jadi dia A, B-nya masuk, tapi yang irisannya nggak dimasukkan. Oke, kita lihat saja pada contohnya. Di sini diberikan A 1, 2, 3, kemudian B 0, 2, 4, 5. Kalau ibu-ibu lihat, yang sama yang mana untuk A dan B? Yang mana? 2, Pak. Yang sama anggotanya A dan B? 2, Pak. Yaitu 2. Oke. Berarti 2 nanti nggak dimasukkan untuk A tambah B. Jadi dia digabung kemudian dikurangi dengan yang bukan irisannya tadi. Dan yang termasuk arsirannya adalah 1, 3, 4, 0, 5. Oke, ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita lanjutkan dulu berkaitan dengan operasi pengurangan. Jadi kalau operasi pengurangan di himpunan itu juga ada selain pada operasi bilangan bulat. Nah, di sini dia definisinya adalah X itu anggota A.
kemudian tanpa X anggota B. Jadi kita gambarkan dulu sebelum menggambarkan daerah penyelesaiannya. Diberikan himpunan A 1, 2, 3, himpunan B 0, 2, 4, 5. Maka kita lihat dulu adakah yang beririsan 1, 2, 3 dengan 0, 2, 4, 5. Maka kalau ada yang beririsan, kita letakkan dulu angka yang beririsan itu. Kemudian kita cukup mengarsir yang A saja tanpa yang di tengah ini. Karena yang di tengah ini juga termasuk punyanya B. Jadi yang A kurang B sama dengan 1, 3. Oke, berikutnya adalah untuk contoh masih yang pengurangan, operasi pengurangan. Jika C sama dengan 1, 3, 5, 7, jika D 0, 2, 4, 6, 8, maka diperoleh selisih C dengan D itu adalah 1, 3, 5, 7. Artinya D itu nggak diikutkan. Kebetulan di sini anggota C dan D itu tidak ada yang sama, sehingga dia tidak beririsan gambarnya. Sehingga yang diarsir cukup yang C-nya saja. Nah, kemudian ini adalah komplement. Jadi komplement itu himpunan yang dilambangkan dengan ada aksen di atasnya. Jadi misalkan huruf B diberi tanda aksen di atas, artinya itu adalah komplement dari B. Kemudian kalau di sini A aksen, artinya itu merupakan komplement dari himpunan A. Artinya yang bukan termasuk dari himpunan A. Tetapi dia masih dalam satu semesta ataupun juga persegi panjang tadi. Oke, kita lihat contohnya. Nah, ini misalkan A itu dia dibatasi oleh lingkaran. Ini lingkaran, kemudian dia masih berada pada satu semesta atau satu persegi panjang ini. Nah, yang bukan dari A itu berarti adalah yang di luarnya. Berarti yang berwarna hitam ini yang merupakan komplement dari A aksen. Nah, jadi ketika nanti ingin mengklasifikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, misalkan semestanya adalah S adalah alat transportasi, kemudian untuk di sini lingkarannya adalah khususnya kendaraan beroda 2, yakni bisa motor. Maka nanti yang di luar itu bisa dituliskan dengan mobil, ada motor, kemudian ada sepeda dan sebagainya. Di luar bisa mobil, bus, maupun yang lain-lainnya. Itu adalah kalau kita sajikan untuk kaitannya pada kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh-contohnya yang lain. Apabila ada suatu semesta angka 1 sampai 10, kemudian ada himpunan dari A 1, 2, 3, 4, 5, maka yang bukan termasuk komplemennya itu adalah 6, 7, 8, 9, 10. Begitu juga untuk suatu bilangan cacah. Untuk yang C dapat kita gambarkan. Misalkan ini S bilangan cacah, maka nanti kalau A genap, dua, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya, maka nanti yang di luar sini adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Atau yang di luar lingkaran itu merupakan bilangan ganjil. Yang di dalamnya berarti adalah bilangan genap.
Oke, kita coba masuk sekarang dalam pembahasan soal-soal. Nanti ini akan saya coba ulangi lagi ketika nanti di tugas wajib. Oke, untuk yang pertama. Jika A sama dengan alat transportasi dan B kendaraan roda 2, maka A gabungan B adalah apa yang tepat jawabannya, Ibu-ibu? Ya, gimana jawabannya? Untuk A, alat transportasi. B, kendaraan roda 2. C, Pak. Maka kalau A gabung B, yang tepat apa? C. C, Pak. C atau B? Oke, kita bisa lihat nanti dengan menggunakan diagram ya. Oke, jadi kalau melihat A alat transportasi, B kendaraan roda 2, sebenarnya kita bisa lihat dari kalimatnya juga bahwa yang benar itu adalah kalau gabungannya berarti kan semuanya tuh. Kalau kendaraan roda 2 kan termasuk dari alat transportasi. Sehingga A gabung B itu sama dengan A. Jadi dia A gabung B merupakan alat transportasi. Alat transportasi ada kendaraan roda 2. Kemudian ada roda 4. Kemudian ada roda yang banyak ya, kayak misalkan pengangkut Roda 3. barang-barang sembako itu bisa beroda 6 dan sebagainya. Roda 6 dan seterusnya misalkan. Nah, kebetulan di sini B itu roda 2. Berarti kan B itu juga bagiannya A, sehingga kalau A gabung B itu sama dengan A. Oke. Jadi kuncinya adalah yang A. Kuncinya B, tapi jawabannya A. Oke, kita coba soal berikutnya. P 3 bilangan prima yang pertama dan Q bilangan asli kurang dari 10. Maka selisih Q dengan P. Oke, di sini kita harus tuliskan dulu. Kalau untuk anggotanya P, 3 bilangan prima yang pertama apa saja, Ibu? 2, 3, 5, Pak. 2, 3, 5. Kalau 1 tidak termasuk bilangan prima ya, Ibu-ibu. Kemudian kalau Q, bilangan asli kurang dari 10. 1, 2, 3, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Iya, 10-nya masuk atau tidak? kurang dari. Enggak ya. Ya, kalau kurang dari aja dia 10-nya nggak termasuk. Kecuali kurang dari atau sama dengan itu masuk 10-nya. Ada, Pak. Nah, kemudian apakah ada yang sama anggotanya antara P dan Q? 2, 3. 2, 3, 5. Anggotanya apa saja yang sama? Oke, 2, 3. 2, 3, 5. Oke, berarti kalau kita gambarkan pada diagram pen,
Oke. Ini agak lambat juga ternyata nge-lag anunya pen tabletnya. Di gambarnya nggak karuan. Jawabannya 1467 1467. Jawabannya Ya, D. jawab. 1467. D. Oke, jawabannya adalah yang D. Ya, oke. Tepat sekali jawabannya adalah yang D. Artinya yang 2, 3, 5 itu tidak dimasukkan ya. Kita gabung dulu, kemudian kita hilangkan yang 2, 3, 5-nya. Sehingga adalah yang menjadi himpunan I kurang dari P itu sama dengan anggotanya 1, 4, 6, 7, 8, 9. Oke. Oke, berarti soal-soal seperti ini nanti mudah ya ibu-ibu buat tugasnya nanti. Oke, kuncinya D. Kemudian ini sedikit lagi. Nah, dari sekelompok anak TK diperoleh data 15 anak suka minum susu, 10 anak suka minum teh, 5 anak suka kedua-duanya, serta 3 anak tidak suka susu ataupun teh. Jumlah anak dalam kelompok tersebut adalah? Kalau ini apa jawabannya? Ibu-ibu? 33. Apa? 33? Apa? 33. A. Jawabannya yang B, 23. Oke, kita cek ya. Oke, guys, keterusan. D. 23. Dari 15. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa ya, gambarnya kurang sempurna ya. Oke, jadi ini persegi panjang. Jadi misalkan yang lingkaran pertama dengan kesukaan anak-anak yaitu susu, kita simbolkan dengan S. Kemudian lingkaran kedua dengan T, artinya teh. Nah, kita lihat dulu apakah ada yang suka kedua-duanya, maka nanti kita letakkan angkanya di irisannya itu atau di tengah sini. 5 anak suka kedua-duanya, berarti 5 taruh di sini. Nah, kemudian kan ada 10 tuh yang suka teh, berarti 10 dikurangi dulu dengan 5. Karena kan bagiannya teh juga 5 itu. Berarti sisanya ada di sini 5. Ya, jelas Ibu-ibu? Jelas ya. Oke, kemudian kalau susu sudah ada 5 di sini. Sisanya berapa? Oke, ada 10. Betul. Nah, kemudian kita tuliskan yang 3 anak tidak suka susu ataupun teh, tapi di luarnya 2 lingkaran ini. Berarti taruh di 3 di luar sini. Nah, kemudian kita jumlahkan angka-angka yang terlihat di dalam persegi panjang itu. Berarti 10 5 tambah 3. tambah 5 tambah 5 tambah 3. 23. Berarti adalah 23. Nah, seperti itu. Nah, ini kita analisisnya berdasarkan diagram pen. Oke. Oke, kita coba lanjutkan. Nah, kalau soal ini, dari 40 orang anak, 16 orang memelihara burung, 21 orang memelihara kucing, dan 12 orang memelihara burung dan kucing. Banyak anak yang tidak memelihara burung ataupun kucing sebanyak. Oke, coba dihitung. Terus melihat orang memelihara burung. 15, Kak. Iya. 15. Oke, kita cek jawabannya. Ya, 15 orang, betul. Oke. Jadi konsepnya masih sama.
konsepnya menggunakan diagram pen. Nah, ini ada objeknya burung dan ada kucing. Kemudian ada yang kedua-duanya di situ, taruh dulu di tengah-tengah sini 12. Kemudian untuk burung 16 orang, tapi sudah ada masuk 12 kan? Sisanya adalah 4. Kemudian kalau kucing ada 21, sudah ada masuk 12. Sisanya jadi berapa ibu-ibu? Sisanya 12. Kucing ada 21, kemudian yang kedua-duanya 12. Berarti 21. Jawabannya jelek, Pak. Yang kucing. Atau ini yang di tengah-tengah sudah 12. Kucing kan ada 21. Sisanya berarti berapa tuh? 21 dari 2 kurangi 12. 9, Pak. 9. Oke, baik. 9. Nah, kemudian semestanya itu atau total yang berada di dalam lingkaran ada 40. Ini total yang di dalam persegi panjang ini semuanya ada 40. Nah, berarti kita bisa mencari yang anak tidak memelihara burung ataupun kucing tadi. Jadi 40 dikurang 4 tambah 12 tambah 9. Maka 40 dikurang 4 tambah 12, 16 tambah 9, 25, berarti adalah 15. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Yes, Pak. Ya, jelas sampai sini ibu-ibu? Ya, nanti bisa di latihan dengan soal-soal yang tipenya beda. Oke, mungkin ini dulu ya. Jika tidak ada pertanyaan, kita akan nanti lanjutkan. Insya Allah pertemuan berikutnya itu masuk materi logika matematika 2 ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, sebelum ditutup, kita bisa dokumentasi dulu ya. Oke, silakan mengaktifkan ini dulu apa namanya? Kameranya semuanya. Oke. Slide 1 dulu ya. Ya. 1 2 3. Slide 2 1 2 3. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga yang sedikit dapat bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Oh.